cukup menarik saat mendengar bahwa Cochrane juga memiliki reaksi yang positif ya terhadap kondisi ini, di mana kemudian membebaskan akses Cochrane. Yang mungkin saya ingin tanyakan ke Dr. Deti, akses ke Cochrane database ini hanya untuk artikel-artikel terkait COVID-19 saja atau ke semua database Cochrane, Dokter? Ya, saat ini yang free adalah yang masuk dalam koleksi COVID-19, tetapi sedang dibahas bahwa kemungkinan besar per akhir Maret atau per April ini free untuk semua database Cochrane. Ya, terima kasih banyak dokter atas informasinya, karena seperti yang kita tahu Cochrane adalah penyedia data atau penyedia the highest level of evidence, sehingga jika kita bisa mendapatkan akses terhadap artikel-artikel di Cochrane itu akan sangat membantu di pelayanan klinis nantinya. Baik, kita bisa buka sesi pertanyaan mungkin dari teman-teman yang melihat webinar ini. Silahkan ditulis. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Gunadi. Saya bacakan ya, Dr. Deti. Bagaimana jika belum ada systematic review-nya karena penelitian COVID-19 baru mulai sekitar tahun 2019 sehingga jumlah artikel belum bisa dilakukan systematic review? Monggo Dr. Deti, apakah ada tanggapan mengenai pertanyaan ini? Nun sewu, Dr. Deti. Apakah bisa mendengar suara saya, Dr. Deti? Baik, sepertinya kita agak terputus dengan hubungan kita dengan Dr. Deti. Coba kami kontak kembali beliau. Halo, selamat siang Dr. Deti. Halo. Mungkin koneksi internet saya kira, Pak. Oke. Ya. Tapi ini sudah terbuka untuk mikrofonnya, mungkin. Oh gitu. Iya. Baik, kami coba kontak lagi Dr. Deti. Sembari menunggu. Halo. Oh baik, silakan Dr. Deti untuk pertanyaan dari Dr. Gunadi, tanggapannya monggo. Terima kasih Dr. Dite. Sudah terdengar ya suara saya? Ampun, Dokter. Ya. Jadi Cochrane membuka apa yang kita sebut sebagai Living Systematic Review. Living Systematic Review itu selalu terupdate begitu ada penelitian baru. Jadi langsung menambahkan data pada Systematic Review yang sudah terpublish, dan ini sedang akan dilakukan oleh Cochrane terkait pada topik COVID-19. Dan memang yang masuk dalam koleksi COVID-19 pada Cochrane ini tidak semuanya itu related sama COVID-19, tapi related pada penanganan hal-hal yang hampir sama, hampir serupa begitu ya. Dan sementara yang khusus untuk COVID-19 ini memang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu kita menyebutnya sebagai salah satunya adalah rapid review, karena memang kita harus melakukan dengan cepat, ya, melakukan dengan cepat sehingga dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia ini. Ya. Dan mungkin systematic review-nya tidak terbatas pada penelitian-penelitian yang bersifat RCT ya, karena tidak mungkin, tetapi memasukkan seluruh penelitian-penelitian apapun itu jenisnya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Deti atas tanggapannya. Monggo silahkan untuk peserta webinar yang lain yang ingin bertanya secara langsung, silahkan langsung. Ini ada atas nama Ibu Magdalena. Kami berikan kesempatan untuk Bu Magdalena mengajukan pertanyaan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu Magdalena. Apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Oke, nampaknya belum siap ya. Jika ada
pertanyaan yang lain yang sudah siap mungkin kita bisa dahulukan sebelum kita kembali lagi ke Bu Magdalena. Ada pertanyaan dari Ibu Heni Kismayawati. Kami persilakan dibuka. Kami persilahkan untuk Ibu Heni Ismayawati untuk mengajukan pertanyaannya. Silahkan klik mikrofonnya agar kami bisa mendengar pertanyaan Ibu. Monggo, silahkan. Ibu Heni, kami mohon untuk tombol mikrofonnya bisa diklik sehingga berwarna hijau dan nanti bisa secara online mengajukan pertanyaannya. Kami persilakan Ibu. Halo, Ibu Heni, Ibu atau Bapak untuk dapat menekan tombol mikrofonnya sehingga bisa berwarna hijau untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Oke, Ibu Heni, silahkan ajukan pertanyaannya. Mungkin belum siap ya. Oke, kita coba lihat jika ada pertanyaan yang lain lagi sebelum nanti kita kembali ke Bu Magdalena dan Bu Heni. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silahkan bisa bertanya melalui mikrofon atau bisa menuliskan juga di kolom komentar. Ya? Baik, jika belum sambil kita menunggu, saya ada sedikit pertanyaan Dr. Deti terkait dengan kegiatan webinar kita yang akan diselenggarakan mungkin rutin ini setiap hari. Apakah nanti kita hanya menggunakan data dari Cochrane saja atau kita juga akan menggunakan sumber-sumber database terpercaya yang lain, Dokter, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ya, saya kira tidak terbatas hanya pada Cochrane karena memang seperti saya sampaikan bahwa tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat kita menghadapi pandemik ini dapat kita cari jawabannya di Cochrane. Jadi masih banyak link database-database lain yang juga terpercaya. Misalnya WHO juga menyediakan link ya untuk sumber-sumber ilmiah yang bisa kita pakai untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Dan juga mungkin pada saat pembahasan-pembahasan berikutnya adalah tergantung dari kebutuhan, mungkin topik-topik seperti sudah dibahas dalam grup forum manajemen COVID-19 ini, kita akan membahas mengenai prevention, kita akan membahas mengenai terapi dan lain-lain, tetapi tidak tertutup kemungkinan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang diajukan oleh teman-teman di rumah sakit, sehingga bisa kita carikan evidence-nya, bukti ilmiahnya, kemudian kita bahas bersama. Ya. Matur nuwun sangat Dr. Deti. Kebetulan ini ada juga pertanyaan yang masuk ke saya melalui pesan WA dari Dr. Alia. Dari Dr. Alia menanyakan, mungkin kita bacakan dulu pertanyaan yang muncul di halaman teman-teman sekalian. Jadi dari Mbak atau Ibu Claudia Ayuning Tias. Pertanyaannya adalah, apabila saya ingin membantu dalam review jurnal sebagai Cochrane Crowd di Indonesia, apakah ada informasi untuk join? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Claudia atau Mbak Claudia. Ya, terima kasih sekali atas keinginannya untuk membantu dalam review jurnal. Jadi silahkan untuk membuka cochraneindonesia.org ya. .id, lupa saya malah. jadi mungkin Dokter Dita bisa dituliskan di sana ya, biar tidak salah ya. Di situ nanti ada join Cochrane ya, join Cochrane, nanti tinggal diklik saja ya. Ya, di situ. Maaf saya tidak bisa hadir karena sedang agak batuk, jadi diisolasi sebentar. Ya. Jadi di sini ya silahkan. Kemudian nanti kalau kita buka ada join Cochrane, nanti
Baik, kami coba klik join Cochrane ya, Dok. Ya, Oh, ini. Apakah di bagian ini, Dokter? bisa masuk di Cochrane library-nya atau di cochrane.org. Oke. Sekarang kita masuk ke cochrane.org ya, Dok ya. Ya, ada join Cochrane. Kemudian join Cochrane. Ya, betul. Kalau saya klik, Ya, masuk ke sini. ya. Jadi silakan buka di sini ya. Kemudian nanti ada syarat-syaratnya dan juga itu sangat mudah kok ya. Baik. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Di Join Cochrane ini ada instruksi how to be part of Cochrane, kemudian Cochrane membership, dan bagaimana jika ingin bahkan mendonasikan juga nih dokter ya, Niko. Jadi Ya. di sini untuk Mbak Claudia atau Ibu Claudia untuk bagaimana cara bergabung dalam Cochrane Crowd, Niko. Baik, terima kasih Dokter Deti atas jawabannya. Oh ya. Bagaimana Bu Claudia? Sekarang bisa mic-nya sudah terbuka. Jadi apakah ada tanggapan lagi, pertanyaan lagi dari Bu Claudia? Monggo. Selamat. Halo. Halo, ya baik. Kami bisa mendengar suara Mbak Claudia. Sudah cukup. Terima kasih. Oh ya. Sudah cukup juga. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf Ibu Claudia, kalau boleh tahu, apakah Ibu Claudia tenaga kesehatan atau sekarang berada di mana? Bisa diperkenalkan mungkin? Saya dokter gigi sebenarnya, Mas, di Jakarta. Baik, terima kasih. Sekaligus saya juga ingin tahu, mungkin tahu mengenai informasi webinar ini dari mana Ibu Claudia? Dari grup medical. Dari grup saya ada grup alumni medical. Baik, terima kasih banyak Ibu Claudia. Terima kasih kembali. Ya, baik, kita coba lihat lagi. Tadi ada Ibu Heni dan Ibu Magdalena yang sempat ingin bertanya. Kita coba cek kembali apakah sudah terhubung. Untuk Ibu Magdalena dulu. Ibu Magdalena belum. Baik, sekarang kita ke Ibu Heni. Apakah ingin menanya? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar, kami juga ingin menginformasikan bahwa kegiatan webinar hari ini bersama Cochrane Collaboration adalah sesi pertama, yaitu pembuka saja dari kegiatan yang sudah kita rancang di hari-hari berikutnya. Mohon izin Dr. Deti, saya membacakan sedikit agenda untuk pertemuan berikutnya, Dok. Ya, silakan Dr. Dite. Baik, jadi di hari Selasa besok pukul 10 kami akan membahas artikel yang terbit di jurnal NEJM dengan judul A Trial of Lopinavir, Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe COVID-19. Jadi ini adalah artikel terapi mengenai terapi Lopinavir dan Ritonavir untuk penanganan severe COVID-19. Dan pembahasnya nanti akan ada Dr. Jarir Atobari yang akan membahas ini dengan moderator Dr. Yuda Nurpatria. Kemudian untuk hari Kamis jam 12:30 kami akan membahas mengenai systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. Saya yakin
banyak di antara teman-teman penasaran sebetulnya bagaimana efikasi dan safety dari kloroquine dalam penanganan kasus COVID. Nanti kita akan bahas di hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat baru akan kami tentukan. Tapi di kesempatan kali ini saya ingin membacakan satu pesan yang masuk ke WA saya dari Dr. Alia. Beliau adalah seorang dokter di puskesmas dan beliau menanyakan mengenai APD. Jadi saya bacakan saja. Saat ini kami menggunakan masker N19 selama seminggu dan bagian dalam kami menggunakan masker bedah. Masker bedah kami ganti setiap hari, tetapi N95 kami pertahankan selama seminggu. Setelah kami pakai, kami sterilkan dengan sinar UV sebelum besok kami gunakan lagi. Apakah cara ini efektif? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perlu APD lain seperti goggles, helm APD atau boots? Dan pertanyaan mengenai exhaust fan karena ada informasi bahwa COVID-19 ini airborne dari informasi yang tertulis di sini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi masukan tim Cochrane Collaboration dalam menentukan artikel yang akan kami bahas di sesi webinar yang berikutnya. Baik, kembali lagi ke peserta webinar. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta webinar? Mohon maaf, izin dok. Ini kebetulan untuk pertanyaan banyak yang dari live streaming sebetulnya. Oke, baik. Atau mungkin kita bisa bacakan? Sakit, ya. Baik, bisa. Mari kita beralih ke live streaming. Ya, ini dari Bapak Helmi Muhammad. Pertanyaannya adalah, apakah ada peran Cochrane dalam usaha encourage pelayanan pasien di segala lini? Apakah Cochrane aktif menghubungi para peneliti atau ahli untuk membuat rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi yang ada? Baik. Atau mau dijawab dulu atau saya baca? Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Dr. Deti. Silahkan Dr. Deti jika ada tanggapan dok mengenai pertanyaan ini. Terima kasih. Jadi jawaban saya yang pertama adalah bahwa Cochrane ini adalah penyedia evidence. Jadi penyedia evidence berdasarkan masalah-masalah yang paling krusial atau ada priority list yang ditentukan oleh Cochrane bekerjasama dengan WHO. Jadi saya kira COVID-19 ini sudah menjadi priority list saat ini. Nah, yang kedua, bagaimana usaha kita untuk meningkatkan penggunaan evidence pada layanan dan termasuk pengambilan keputusan, itu sudah kami lakukan pendekatan-pendekatan termasuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di berbagai dunia termasuk di Indonesia untuk selalu bekerja sama dan memberitahu bahwa ini ada evidence tentang satu hal, dalam hal ini adalah COVID-19, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, landasan pengambilan keputusan. Jadi memang kami butuh kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu di level kementerian, level rumah sakit, sampai dengan layanan yang paling depan, ya, misalnya di puskesmas atau pada dokter-dokter, perawat-perawat. Ya, baik. Terima kasih dokter. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari live streaming. Ini ada pertanyaan dari Ibu Riana Dolit. Pertanyaan adalah, misalkan klinik terlanjur menjanjikan pemeriksaan general check up ke karyawan dengan kurang lebih 15 orang per hari, apakah bisa disiasati misalnya dengan posisi kursi yang lebih jarak atau batasi waktu pemeriksaan? Ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Mungkin itu bisa dijawab dengan materi yang baru saja disampaikan Dr. Deti tadi mengenai social distancing ya. Tadi ada artikel yang terbit juga di Cochrane mengenai pentingnya social distancing dan sudah ada evidence-nya. Nah, mungkin nanti akan bisa kita bahas lebih detail di sesi berikutnya mengenai prevention. Baik, kita
masuk sekarang ke pertanyaan teks lagi. Ini baru aja masuk dari Bapak atau Mas Bayu Praditya. Ya, izin dokter untuk usul tema jurnal yang dibahas tentang efikasi APD minimalis yang bisa dipakai. Karena di lapangan memang salah satu concern-nya adalah APD yang dipakai. Baik, tema ini muncul beberapa kali sehingga bisa dijadikan masukan. Monggo Dr. Deti, apakah ada tanggapan mengenai usulan topik ini, Dok? Ya, saya kira ini sangat relevan dengan kondisi yang ada dan kita akan menjadikan ini memang salah satu topik pada minggu ini. Kalau memang ini merupakan priority list yang kita tentukan, mungkin bisa diajukan Dr. Dite, karena kalau nggak salah ini hari Kamis ya tentang APD itu. Kami jadwalkan untuk pembahasan mengenai prevention itu di hari Jumat, Dokter. Hari Kamis nanti akan membahas mengenai efficacy and safety chloroquine in severe Oh gitu. COVID-19. Oh ya, ya, ya. Ya, terima kasih Dr. Bayu. Baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta webinar? Oh, monggo Prof. Laksono. Ya, Bu Deti. Ya, jadi ini untuk yang kedua dan ketiga dan seterusnya ya. Nah, apakah nanti dari Cochrane Indonesia itu bisa nggak membuat resume dari diskusi ya, secara singkat misalnya tadi chloroquine atau ADP, APD ya. Nah, dibikin singkat dan jelas sehingga kita bisa nyebarkan ke masyarakat, ke yang tidak ikut juga. Tapi bisa nanti diklik ke kalau mau melihat lebih detail di sini. Apakah bisa seperti itu, Bu Deti ya? Jadi ada semacam summary nantinya dari diskusi kita yang mendatang untuk topik-topik yang memang menjadi topik prioritas untuk kita bahas. Ya, terima kasih. Saya setuju sekali, Prof. Coco. Malah seperti itu lebih praktis. Jadi apa yang kita diskusikan nanti kayak membuat suatu summary yang bisa langsung digunakan, applicable. Ya, karena Ya, kita juga kadang-kala harus di lapangan. ya silakan. Bagaimana? Ya, karena kita Bagaimana, juga Prof? harus tanda kutip ya, kita harus juga bersaing dengan apa ya tadi informasi yang seliweran di WA group ya. Bisa Iya dipahami betul. ya. Iya betul. Kita akan menggunakan semacam logo atau apa dari Cochrane itu boleh ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Ya, saya kira ini menjadi Ya. semacam trademark ya, merek apa dagang atau apa. Tapi ini bukan dagang nanti ya, sudah free toh, nggak bayar toh. Nah, sebagai satu Enggak bayar. simbol yang legitimate gitu ya untuk informasi medik ya. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin mohon izin menambahkan sedikit, Dokter. Jadi memang sepertinya sesuai dengan semangat Cochrane juga, Cochrane Global maupun Cochrane Indonesia, di mana setiap systematic review yang terbit di Cochrane itu selalu disertai dengan plain language summary yang mudah dipahami oleh masyarakat. Bahkan kami juga aktif membuat blogshot di website maupun di akun sosmed kita sehingga mempermudah memahami informasi yang tertera di systematic review itu. Begitu ya, Dokter Deti. Ya. Ya betul, Dr. Diti. Terima kasih tambahan informasinya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. Mohon info untuk pendatang dari daerah epidemik tanpa gejala, apakah perlu dilakukan self quarantine selama 2 minggu? Baik, informasi-informasi semacam ini akan kami kumpulkan, lalu kami akan buat skala prioritasnya dan menjadi masukan bagi tim Cochrane untuk pembahasan sesi webinar selanjutnya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Maaf, saya mendekat. Baik, ada pertanyaan dari Bapak atau Mas Karolus. Izin dokter, isu mengenai pengelolaan limbah dari perawatan pasien COVID juga belum banyak. Baik, ini masuk ke saran ya, saran masukan untuk sesi berikutnya kami akan list semua, lalu kami akan tentukan prioritasnya. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak atau Ibu Patricia Ayu. Ya, saat ini kami kebanyakan mengikuti artikel dari NIJM untuk perkembangan penelitian mengenai COVID. Berapa lama kira-kira
Cochrane akan mulai mereview dan terbit di website mengenai artikel-artikel tersebut. Baik, monggo Dr. Deti, apakah ada tanggapan mengenai pertanyaan ini dari Mbak Patricia Ayu, Dok? Ya, saya kira New England Journal of Medicine adalah suatu jurnal yang sangat terpercaya dengan impact factor yang tinggi, dan saat ini memang kalau kita menunggu review itu memang membutuhkan beberapa waktu. Jadi saya kira dari Cochrane sendiri tidak bisa menjanjikan kapan satu review itu bisa selesai. Tetapi dengan rapid review mudah-mudahan setiap minggu akan ada review yang baru bermunculan ya. Tetapi sementara tidak ada review, kita bisa menggunakan apa yang ada, dan tentunya mungkin seperti besok pagi kita akan membahas suatu masalah berdasarkan artikel yang tidak ada dalam Cochrane ya, tapi kita mencari jurnal-jurnal lain selain Cochrane, dan kemudian kita bahas bersama baik dari kacamata evidence maupun dari kacamata klinis gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak Dr. Deti atas tanggapannya. Mungkin kita bisa kembali lagi ke peserta webinar. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman peserta webinar atau dari live stream? Oh, ini. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Bisri. Yes, mohon izin saya bacakan. Sudah ada protap dari WHO sekarang sudah bikin social distancing, tapi physical distancing. Physical distancing. Ya, yaitu komunikasi tanpa tatap muka berkaitan dengan penggunaan hand sanitizer, cuci tangan, dan disinfeksi. Ini untuk panduan Kemasyarakatan. ke masyarakat. Oke, jadi kalau konteks Indonesia kira-kira mana yang applicable untuk masyarakat? Kita mengingat pemahaman dan disiplin yang rendah. Baik. Mungkin ini masuk ke dalam kategori lagi usulan ya, usulan untuk pembahasan review berikutnya. Atau mungkin Dr. Deti ada tanggapan mengenai pertanyaan ini, Dok? Belum. Mungkin Oke. kita nanti bisa jadikan topik yang pada saat kita membahas social distancing, karena memang kalau kita baca dari website-nya WHO memang ada physical distancing sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari webinar maupun dari live streaming? Ada, baik. Dari Bapak John Hendry Nurdan, usul judul, ya, cara mengatasi APD terbatas. Banyak rumah sakit sekarang mandiri membuat APD dengan bahan-bahan yang ada. Bagaimana tingkat keamanannya untuk tenaga medis dan paramedis? Ini sering sekali muncul ya, isu mengenai APD ini sudah beberapa kali muncul, sehingga saya kira menjadi prioritas bagi tim Cochrane nantinya untuk membahas artikel ini di sesi berikutnya gitu. Baik, ada pertanyaan lain lagi dari live streaming? Ya, dari Ibu Rinda Nurul Karimah. Ya, ini adalah pertanyaannya. Apakah Cochrane ke depan akan menyediakan rekomendasi berupa network bagi klinisi dalam menanggulangi COVID-19 secara real time? Bagaimana menurut Dr. Deti pertanyaan ini, Dok? Ya, saya kira yang disediakan oleh Cochrane adalah bukan real time ya, tetapi memang updated ya. Bahkan bisa jadi daily updated ya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, oke.
Mbak Yulinda atau Ibu Yulinda Pulungan. Silakan, kami persilahkan menghidupkan mikrofonnya dan langsung silakan menanyakan pertanyaannya. Ibu Yulinda, kami persilakan untuk mengklik icon mikrofonnya sehingga berubah menjadi warna hijau dan bisa mengajukan pertanyaan secara online. Belum? Baik. Ya, ini ada tanggapan dokter dari live stream oleh Bapak atau Mas Ihsan Fadilah. Bagaimana upaya konkret Cochrane Indonesia agar rekomendasi berbasis bukti dari Cochrane Systematic Review didengarkan dan diimplementasi oleh pemerintah Indonesia? Ya, ya memang ini salah satu dari misi Cochrane, bagaimana agar hasil systematic review yang berupa rekomendasi ini bisa diupdate dengan baik ya oleh pengambil kebijakan ya di tingkat kementerian, pemerintah maupun sampai dengan di level rumah sakit pada pembuatan PPK. Ya saya kira kita tidak hanya akan diseminasi hasil di website, tetapi tadi disampaikan oleh Dr. Dite juga bahwa kita juga menggunakan berbagai macam media sosial seperti Twitter, kemudian Instagram, karena memang dengan demikian evidence ini bisa dengan mudah dapat diakses oleh teman-teman semua dan juga bisa menggantikan informasi dari medsos lain yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan saya juga mungkin butuh bantuan Ibu atau Bapak Ihsan ini ya untuk juga sebagai Cochrane champion di mana-mana ya untuk bisa menjual hasil rekomendasi ini. Ya, menjual dalam arti kata positif ya, bukan karena kita semua bekerja secara volunteer dan kayak saya kira saya sebagai direktur Cochrane Indonesia sangat mengharapkan bantuan teman-teman semua untuk sama-sama aktif dalam kegiatan Cochrane, baik itu sebagai penulis maupun sebagai penyebar informasi atau mungkin tadi yang sudah disampaikan di awal join Cochrane lewat Cochrane Crowd menjadi virtual scientist Cochrane. Monggo Prof. Laksono ada tanggapan. Ya, terima kasih Bu Deti ya. Jadi memang ini yang jadi satu tantangan ya untuk forum ini ya. Jadi bagaimana diskusi mingguan ini yang tentunya berbasis pada jurnal-jurnal yang saintifik, kemudian juga tadi ada pengembangan baru ya, itu bisa sampai ke pengambil keputusan. Makanya nanti kita akan resume-resume itu kita akan coba kemas betul dengan berbagai cara, termasuk mungkin adanya ya seperti jurnal dari Cochrane ya, yang sifatnya singkat, bisa pakai video atau animasi saya nggak tahu ya. Tapi intinya kita mencoba untuk membawa hasil itu ke pengambil keputusan. Ya, ini benar sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Prof. Laksono atas tanggapannya dan usulannya. Baik, kita masih ada sedikit waktu lagi, mungkin kita bisa kembali lagi ke pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari live streaming. Ada 2 pertanyaan dari live streaming. Saya bacakan keduanya langsung. Yang pertama dari Wari Syadeli. Seberapa besar dampak COVID-19 terhadap kerusakan paru? Baik, kemudian yang kedua, Tutik Iswanti. Bagaimana kehidupan ke depan pasien yang sudah sembuh dari COVID-19? Apakah ada dampaknya? Baik.
Mohon izin menanggapi pertanyaan ini. Kami dari Cochrane Indonesia dalam proses perencanaan webinar mingguan ini membuat berdasarkan topik-topik. Kadang topiknya berkaitan mengenai intervensi terapi seperti yang besok akan dijadwalkan. Kemudian kadang membahas mengenai bagaimana diagnosisnya. Ya, mungkin kita akan membahas mengenai rapid test yang sekarang sedang akan digalakkan di Indonesia. Lalu membahas mengenai prevention, dan bisa juga membahas mengenai prognosis. Nah, pertanyaan dari Bu Tuti ini menjadi masukan bagi kami untuk nanti membuat agenda webinar sesi berikutnya mengenai prognosis. Ya, begitu juga untuk pertanyaan yang pertama tadi, kami masukkan ke dalam list usulan untuk sesi berikutnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sampun? Baik. Terima kasih banyak. Pertama kami ucapkan pada Dr. Deti, mungkin sebelumnya ke Dr. Deti kembali. Dr. Deti silahkan jika ada yang ingin disampaikan untuk menutup sesi ini, Dokter. Saya kira dari saya sudah cukup, jadi kami sekali lagi mohon bantuan dari teman-teman semua untuk dapat bergabung untuk menguatkan Cochrane dalam menyediakan evidence untuk pengambilan keputusan. Ya, terima kasih sekali lagi pada Prof. Laksono dan PMPK atas kerjasamanya. Baik, terima kasih banyak. Dari Prof. Laksono, silakan Prof. Terima kasih Mas Dite dan Mbak Deti. Terima kasih sekali. Jadi kita sudah melihat banyak sekali permintaan dan masukan ya untuk membahas berbagai hal ya. Nah, inilah yang memang kami tuju dalam pertemuan perdana ini ya, yang kita akan mendapatkan banyak bahan ya. Nanti Mas Dita dan teman-teman dari Cochrane Center akan menganalisis mana yang diutamakan, dan mungkin tiap hari ada jurnalnya ya, ada semacam kegiatannya. Dan yang sangat penting nanti kita berharap ada semacam resume yang akan kita share untuk ke semua pihak. Tapi dalam sharing tadi, dalam menyebarkan tadi, itu menggunakan WA atau menggunakan apapun juga ya, itu masih bisa diklik ya tentang artikel mana yang dibahas dan bagaimana secara hitam di atas putih itu ada barangnya ya. Nah, ini juga sekali lagi untuk kita tuh maksudnya Cochrane Center dan juga Scientist Group itu juga harus mempunyai semacam jejak digital di dunia Kang Au, saya sebut dunia Kang Au WA ya, yang begitu banyak informasi, infodemic tadi ya, di mana kadang-kadang bikin susah juga, tapi juga mungkin juga merangsang kita untuk juga ikut masuk ke dalamnya untuk ya memberikan semacam masukan-masukan yang barangkali bisa dipakai oleh teman-teman klinisi di semua tempat dan juga untuk policy maker. Saya kira ini arah semakin jelas, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi seluruh peserta webinar ataupun live streaming yang datang di sini tentunya melalui virtual ya, karena ada apa yang kita sebut sebagai physical distance ya. Kalau social distance selalu sosial seolah-olah kita tidak mau berteman ya, tapi kalau physical itu secara fisik memang kita harus jauh ya. Dan ini juga, oh ya Pak Dita, ini juga masih ada satu pertanyaan, apakah airborne nggak sih ini? Ini juga kita jadi satu pertanyaan besar ya, karena kalau airborne itu betul-betul, waduh, sebuah situasi yang 1 meter pun nggak bisa ya, jadi sangat-sangat berat ya kalau airborne ya. Nah, Oke, saya kira demikian ya. Sekali lagi terima kasih pada Cochrane Center, saya selaku penanggung jawab forum manajemen COVID di rumah sakit, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi. Oh ya, nanti siang jam 2 itu ada webinar dengan Persi dengan topik gerak cepat rumah sakit ya, jam 2. Dan tadi Mas Dita juga sudah memberikan semacam jadwal, dan nanti juga akan ada di minggu ini SATS capacity dari teman-teman tim bencana FK, KMK, UGM. Nanti kita akan membahas hari Kamis ya, jam berapa? Ya, Kamis jam 1 sampai jam 3. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat RSPI itu presentasi, itu sedang kami data semua dan sedang dicarikan penjawabnya ya. Jadi ini satu hal yang harus hati-hati betul. Kita tidak mau menjawab langsung ya, takut salah. Jadi betul-betul kita harus cermati betul. Memang
ya ini antara kecepatan dengan kebenaran itu kadang-kadang harus ada dilema yang harus kita pecahkan ya. Dan kelihatannya seperti jurnal pun juga sekarang yang penting cepat dulu masuk ya Pak Dite ya. Dan kadang-kadang diralat berapa saat kemudian ya. Oke. Ya, saya kira ini sekian dan terima kasih sampai nanti siang jam 2 dan besok jam berapa ya? Jam 12:30 besok ya untuk Coherence Center. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.